Bayangkan seorang raja yang kekayaannya begitu besar hingga membuat ekonomi Timur Tengah lumpuh hanya karena ia lewat. Seorang muslim taat, dermawan, dan penguasa yang tak tertandingi. Dialah Mansa Musa, Raja Mali abad ke-14 yang disebut sebagai manusia terkaya sepanjang sejarah umat manusia. Tapi, siapa sebenarnya Mansa Musa? Dan bagaimana ia bisa memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya? Dalam video ini, Cak Arif akan mengungkap 7 fakta dramatis dan mengejutkan tentang Mansa Musa, Raja Mali abad ke-14 yang disebut sebagai manusia terkaya sepanjang masa. Dari rombongan haji yang bikin Mesir inflasi, hingga pembangunan universitas Islam terbesar di Afrika, kisahnya akan membuatmu ternganga. Fakta pertama, kekayaan tak terhitung. Bayangkan seorang raja yang kekayaannya begitu besar, hingga para sejarawan pun menyerah untuk menghitungnya. Dialah Mansa Musa, penguasa kekaisaran Mali abad ke-14 yang disebut sebagai manusia terkaya sepanjang sejarah umat manusia. Menurut Celebrity Net Worth, kekayaan Mansa Musa diperkirakan mencapai antara 400 hingga 500 miliar dolar AS. Itu bukan sekedar angka. Itu adalah kekayaan yang melampaui gabungan harta Elon Musk, Jeff Bezos, dan Bill Gates sekaligus. Jika dikonversi ke rupiah, jumlahnya lebih dari 8.000 triliun rupiah. Tapi tunggu-tunggu, itu hanya perkiraan kasar. Para sejarawan sepakat, kekayaan Musa terlalu besar untuk dihitung secara akurat. Mengapa? Karena ia tidak hanya memiliki emas, ia menguasai sumber emas terbesar di dunia saat itu. Kekaisaran Mali berada di jantung perdagangan emas Afrika Barat. Setiap butir emas yang keluar dari benua itu hampir pasti melewati tangan Musa. Ia tidak menyimpan kekayaannya di bank. Ia menyimpannya dalam bentuk emas murni, tanah subur, budak, dan kekuasaan atas jalur perdagangan. Kekayaannya bukan hanya materi, tapi juga pengaruh. Ketika ia berbicara, dunia mendengar. Ketika ia memberi, ekonomi berubah. Mansa Musa bukan hanya kaya. Ia adalah simbol kemakmuran, penguasa emas, dan manifestasi kejayaan Islam di Afrika. Kekayaannya bukan untuk dipanggarkan, tapi untuk membangun masjid, universitas, dan peradaban. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Ia bukan sekedar orang kaya, ia adalah raja yang menjadikan kekayaan sebagai alat dakwah dan pembangunan. Di dunia modern, kita menghitung kekayaan dengan angka. Tapi kekayaan Musa adalah legenda. Fakta kedua, rombongan haji yang mengguncang dunia. Tahun 1324, di tengah panasnya gurun Afrika, sebuah rombongan luar biasa mulai bergerak. Bukan pasukan perang, bukan ekspedisi dagang, tapi sebuah perjalanan spiritual yang akan tercatat sebagai salah satu ziarah paling megah dalam sejarah umat manusia. Mansa Musa, Raja Mali, memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tapi ia tak pergi sendirian. Ia membawa serta 60.000 orang, termasuk para pejabat kerajaan, ulama, tentara, dan pelayan. Di antara mereka, ada 12.000 budak, masing-masing mengenakan pakaian sutra dan membawa batangan emas murni. Ratusan unta mengangkut emas, bukan dalam kantung kecil, tapi dalam jumlah yang cukup untuk membangun kota. Setiap unta membawa hingga 135 kg emas, dan Musa membagikannya dengan tangan terbuka di setiap kota yang ia singgahi. Dari Timbuktu hingga Kairo, dari gurun hingga pelabuhan, ia menyebarkan kekayaan seperti hujan di tanah tandus. Di Kairo, ia membeli barang-barang mewah, membangun masjid dan memberi sedekah kepada rakyat miskin. Tapi kemurahan hatinya punya dampak tak terduga. Harga emas anjlok, ekonomi Mesir terguncang, inflasi melanda selama lebih dari 1 dekade. Satu perjalanan haji mengubah keseimbangan ekonomi dunia. Tapi bagi Musa, haji bukan soal pamer kekayaan. Ia ingin menunjukkan bahwa Islam telah berakar kuat di Afrika Barat.
Ia ingin dunia tahu bahwa Mali bukan negeri terpencil, tapi pusat peradaban yang kaya, berilmu, dan beriman. Perjalanan itu bukan hanya ibadah, itu adalah pernyataan bahwa seorang raja muslim dari jantung Afrika bisa mengguncang dunia hanya dengan langkah-langkahnya menuju Mekah. Fakta ketiga, inflasi di Mesir gara-gara Musa. Ketika Mansa Musa tiba di Kairo dalam perjalanan hajinya, ia tidak datang sebagai tamu biasa. Ia datang sebagai raja yang membawa emas dalam jumlah yang belum pernah disaksikan oleh dunia Arab sebelumnya. Emas bukan sekadar harta. Bagi Musa, itu adalah alat untuk memberi, membangun, dan menunjukkan kemuliaan Islam dari Afrika. Ia membeli barang-barang mewah, membangun masjid, memberi hadiah kepada pejabat, dan menyantuni anak yatim. Tapi ada satu hal yang tidak ia perhitungkan, dampak ekonomi dari kemurahan hatinya. Dalam waktu singkat, pasar Kairo dibanjiri emas. Pedagang mulai menaikkan harga, nilai tukar emas menurun drastis, dan roda ekonomi Mesir pun mulai goyah. Inflasi pun tak terhindarkan. Harga kebutuhan pokok melonjak, nilai mata uang terguncang, dan yang paling mengejutkan, efeknya bertahan selama lebih dari 12 tahun. Satu kunjungan, satu rombongan, satu raja, mampu mengacaukan stabilitas ekonomi sebuah negeri besar. Para ekonom modern menyebutnya sebagai salah satu contoh paling ekstrim dari hiperinflasi akibat limpahan kekayaan. Tapi bagi rakyat Mesir saat itu, ini bukan teori, ini kenyataan yang mereka rasakan di pasar, di dapur, dan di dompet mereka. Mansa Musa tidak bermaksud merusak, ia hanya memberi. Tapi kekayaannya begitu besar, hingga dunia tidak siap menerimanya. Dan dari sinilah kita belajar bahwa kekayaan yang luar biasa, jika tidak dikelola dengan bijak, bisa menjadi badai yang mengguncang peradaban. Fakta keempat, Muslim taat dan dermawan. Di balik kemegahan singgasana dan kilauan emas yang menyelimuti namanya, Mansa Musa adalah seorang Muslim yang menjadikan iman sebagai kompas hidupnya. Ia tidak hanya memimpin dengan kekuasaan, tapi juga dengan keteladanan. Sepanjang perjalanan hajinya ke Mekah, Musa tak pernah lupa pada mereka yang hidup dalam kesulitan. Ia membagikan emas bukan untuk dipuji, tapi sebagai bentuk tanggung jawab spiritual. Tercatat, lebih dari 3 kuintal emas ia sedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, dan para musafir yang membutuhkan. Ia percaya bahwa harta bukan milik pribadi, melainkan titipan dari Tuhan. Dan titipan itu harus mengalir, bukan menumpuk. Ia membangun masjid di kota-kota yang ia lewati, membiayai pendidikan, dan memperkuat dakwah Islam di wilayah yang belum tersentuh. Bagi Musa, kekayaan sejati bukan di dalam peti, tapi di hati yang lapang dan tangan yang memberi. Ia tidak hanya memperkaya negerinya dengan emas, tapi juga dengan nilai-nilai Islam yang hidup dalam tindakan nyata. Dan itulah warisan Musa yang paling berharga. Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memerintah, tapi soal melayani. Ia membuktikan bahwa seorang raja bisa menjadi hamba Tuhan yang rendah hati dan dermawan yang tak kenal pamrih. Fakta kelima, sang pelindung ilmu dan pendidikan. Setelah menunaikan ibadah haji, Mansa Musa kembali ke Mali, bukan hanya dengan pengalaman spiritual, tapi juga dengan visi besar, menjadikan negerinya sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam di Afrika. Ia membawa pulang ulama, arsitek, dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia Islam. Di kota Timbuktu, ia mendirikan dan memperluas Universitas Sankore, sebuah lembaga pendidikan yang kelak dikenal sebagai salah satu universitas tertua dan paling berpengaruh di dunia. Di dalam dinding-dinding Sankore, ilmu berkembang pesat, filsafat, matematika, astronomi, hukum Islam, dan kedokteran diajarkan secara mendalam. Perpustakanya menyimpan lebih dari 700.000 manuskrip,
sebagian besar ditulis tangan oleh para ulama lokal dan asing. Jumlah yang luar biasa, bahkan melebihi koleksi perpustakaan Eropa pada masa itu. Timbuktu pun berubah dari kota perdagangan menjadi mercusuar intelektual Islam di Afrika Barat. Para pelajar datang dari Maroko, Mesir, bahkan Andalusia hanya untuk menimba ilmu di bawah naungan Musa. Mansa Musa memahami bahwa kekayaan sejati bukan hanya emas, tapi ilmu yang diwariskan lintas generasi. Ia tidak membangun menara gading, tapi membuka pintu bagi siapapun yang ingin belajar. Ia menjadikan pendidikan sebagai pondasi peradaban Mali. Dan hingga kini, nama Timbuktu tetap dikenang, bukan karena emasnya, tapi karena cahaya ilmu yang pernah menyinarinya. Semua itu berawal dari satu raja yang percaya bahwa pena bisa lebih tajam dari pedang. Fakta keenam, Kekaisaran Mali yang megah. Di balik nama besar Mansa Musa, berdiri sebuah kekaisaran yang tak kalah luar biasa, Kekaisaran Mali. Di masa kepemimpinannya, Mali menjelma menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkaya di dunia. Dengan strategi diplomasi yang cerdas dan kekuatan militer yang disegani, Musa memperluas wilayahnya hingga mencakup lebih dari 24 kota besar, termasuk pusat-pusat penting seperti Timbuktu, Gao, dan Djenné. Wilayah kekuasaannya membentang luas, dari pesisir Samudra Atlantik di barat hingga ke tepian Sungai Niger di timur. Namun, ekspansi Musa bukan sekedar penaklukan. Ia membangun jalan-jalan dagang, memperkuat sistem pemerintahan, dan menghubungkan kota-kota dengan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan pendidikan. Kekaisaran Mali menjadi simpul penting dalam jaringan ekonomi dunia Islam kala itu. Setiap kota yang bergabung ke dalam kekaisaran tidak hanya membawa kekayaan, tapi juga budaya, ilmu, dan tradisi. Musa menyatukan semuanya dalam satu visi, menjadikan Mali sebagai pusat peradaban yang berakar pada nilai-nilai Islam dan kemajuan. Di bawah kepemimpinannya, Mali bukan hanya dikenal karena emasnya, tapi juga karena stabilitas, kemakmuran, dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Ia membuktikan bahwa kekuasaan sejati bukan hanya soal wilayah, tapi tentang bagaimana membentuk masa depan rakyatnya. Fakta ketujuh, warisan dan kejatuhan. Tahun 1337, dunia kehilangan salah satu tokoh terbesarnya, Mansa Musa, sang Raja Emas, menghembuskan napas terakhir. Ia meninggalkan kekaisaran yang luas, kaya, dan dihormati. Tapi seperti banyak kisah kejayaan, masa keemasan itu tak bertahan selamanya. Anak-anaknya naik tahta, namun tak mewarisi visi dan kebijaksanaan sang ayah. Mereka mewarisi harta, tapi kehilangan arah. Perlahan, struktur pemerintahan melemah. Konflik internal mulai muncul, dan kota-kota penting seperti Timbuktu dan Gao kehilangan pengaruhnya. Sementara itu, dunia berubah. Bangsa-bangsa Eropa mulai menatap Afrika dengan pandangan baru, bukan sebagai mitra dagang, tapi sebagai ladang kekayaan yang siap dijarah. Abad demi abad, Mali yang dulu megah perlahan tenggelam dalam bayang-bayang penjajahan dan eksploitasi. Namun meski istana hancur dan emasnya dijarah, warisan Mansa Musa tak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam lembaran-lembaran sejarah, dalam manuskrip kuno yang masih tersimpan di perpustakaan Timbuktu, dan dalam ingatan kolektif umat Islam sebagai simbol kejayaan, ilmu, dan kedermawanan. Hari ini, nama Mansa Musa kembali mengema. Ia bukan hanya dikenang sebagai orang terkaya sepanjang masa, tapi juga sebagai pemimpin yang membuktikan bahwa Islam pernah bersinar terang dari jantung Afrika. Ia meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus waktu, jejak yang menginspirasi generasi demi generasi untuk bermimpi lebih besar
dan memberi lebih banyak. Mansa Musa bukan hanya raja. Ia adalah simbol kemegahan, kedermawanan, dan kekuatan Islam di masa lalu. Kisahnya adalah pengingat bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal harta, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya untuk membangun dunia yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cak Rif untuk kisah-kisah sejarah Islam yang menggugah jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya.